Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, di hari ini kita ada di penghujung bulan September, minggu 24 September ini. Ya, kita beribadah lagi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus mau mengerti rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita di dunia ini dan di masa akan datang. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46. Bunyinya demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Ya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Di hari ini, saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk masuk ke dalam sesuatu pandangan kehidupan kita mengenai keselamatan. Itulah sebabnya tema di hari ini yang saya akan sampaikan kepada kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam melihat pemandangan isi bacaan dari kitab Injil Matius ini, ya, Injil Matius pasal 25 memperlihatkan dengan jelas bahwa Tuhan di dalam sikap pada akhir zaman akan memberikan sebuah penilaian. Nah, saudara yang terkasih, disebut di tema ini penghakiman terakhir. Ialah Tuhan memperlihatkan sikap-sikap kehidupan semua umat manusia di muka bumi sepanjang Dia hidup. Dikatakan tadi,
ketika Anak Manusia datang, ya, duduk di atas tahta dan para malaikat. Inilah momentumnya, saudara-saudara. Kita harus memperhatikan momentum daripada sejarah dunia ini berada puncaknya pada yang disebut penghakiman terakhir, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menghakimi segala bangsa. Dan di dalam penghakiman yang dilakukan oleh Yesus, yang ditampilkan di sini sebagai Anak Manusia dan sebagai Raja, dia bersama para malaikatnya ada di dalam tempat kemuliaannya, tahta penghakimannya. Dan ini tahta penghakiman ini adalah tahta penghakiman bangsa-bangsa. Nanti kalau tahta penghakiman atas umat Tuhan itu disebut pengadilan tahta putih. Nah, ini berbeda. Jadi ini pengadilan untuk penentuan seseorang masuk neraka atau surga. Nah, di bawah sorotan tema orang-orang yang diberkati Tuhan di hari ini. Mari kita mau melihat, saudara-saudara, di dalam sejarah pewahyuan Alkitab, ya, kita mau memperhatikan. Kita mulai daripada panggilan Abraham. Abraham dipanggil oleh Allah untuk mengikuti kehendak Allah. Maka diawali dengan berkat Tuhan. Barang siapa memberkati engkau, mereka akan diberkati. Barang siapa mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Nah, ini saudara-saudara, ini awal mula sejarah perjanjian Allah mengenai orang-orang ini yang diberkati. Nah, orang-orang ini yang diberkati Tuhan inilah, itu selalu diawali dengan panggilan Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana prosesi daripada orang masuk surga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan mereka bertobat, mengaku dosa, kemudian dibaptis. Di dalam prosesi perjanjian baru ini kita melihat bahwa ada unsur baptisan karena Yesus menetapkan hal demikian. Yesus dibaptis dan ketetapan ini masuk di dalam penebusan dosa, pengampunan dosa. Nah, inilah orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal 25 ini, diperlihatkan di dalam sebuah penampilan seluruh aktivitas orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan ini, yang mereka orang-orang yang telah dibaharui. Apa? Mereka berlaku kasih terhadap sesamanya. Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, minum, dan dalam penjara, dan seterusnya. Mereka berkata, kami tidak pernah melihat Tuhan itu lapar. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan aku yang lapar, tetapi salah seorang saudaraku yang paling kecil ini. Siapakah mereka? Yaitu murid-murid Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Mereka itu bagaikan orang-orang yang kecil. Artinya apa? Secara pemandangan dunia ini, mereka tidak mempunyai kekayaan. Rasul Petrus ketika dia masuk ke bait Allah, ada seorang pengemis meminta sedekah daripadanya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi yang ada kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah dan berjalan. Itu artinya bahwa rasul-rasul Kristus Yesus, mereka bukanlah sosok atau tipe orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, bahkan kecil, bahkan di mata dunia mereka itu dihina. Saudara-saudara, rasul-rasul Kristus Yesus rata-rata pada umumnya mereka adalah orang-orang yang dihina oleh pemimpin bangsa-bangsa. Sehingga kita melihat Yesus berkata, inilah aku. Mereka itu orang-orang yang kecil. Nah, itu dalam teks ketika rasul-rasul memberitakan Injil. Sama halnya di dalam teks kita di akhir zaman ini. Ada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil. Mereka orang-orang yang sederhana, miskin. Mereka bisa saja tidak mempunyai apa-apa untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Mereka seringkali juga ditolak oleh pemimpin bangsa-bangsa untuk tidak boleh hadir di suatu tempat untuk mengejarkan berita keselamatan, berita pengampunan dosa. Mereka semua ditolak. Dan pekerjaan mereka dianggap tidak
berguna bagi sebuah bangsa. Bayangkan, memberitakan Injil pertobatan bagi sebuah bangsa yang tidak mau masuk surga, tidak mau diselamatkan dan tidak mengerti rencana Tuhan. Ini tolak. Bangsa-bangsa di dunia ini menolak orang-orang yang mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Saudara, inilah yang Yesus maksudkan. Orang-orang ini adalah orang-orang kecil. Maka saudara, kita memperhatikan hasil pekerjaan mereka membawa orang banyak mengalami pengampunan dosa dan menghasilkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini saudara yang kita mau mengerti bagaimana ketetapan Tuhan tentang orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Di dalam perikop atau di dalam isi firman Tuhan ini berkata, ketika pengadilan itu terjadi, Yesus membuat pemisahan. Yesus bagaikan seorang gembala yang memisahkan bangsa-bangsa ini. Ada yang di sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Yesus membuat pemisahan. Dan di antara bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh Yesus, tentunya ada yang berposisi di sebelah kiri Yesus. Yang dijelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan dihukum, yang mengalami kutukan. Penghukuman adalah gambaran bahasa, yaitu yang dikutuk. Sedangkan di sebelah kanan dikatakan orang-orang yang akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga, yang disebut orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang kita harus memperhatikan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami proses pengampunan dosa. Dan mereka siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka hidup di dalam kasih. Mereka hidup di dalam kepedulian. Mereka mengerti kebenaran-kebenaran yang harus mereka kerjakan di bumi ini. Terhadap orang-orang yang kecil rendah, mereka peduli. Saudara, ini menjadi poin di mana Yesus menjelaskan kepada bangsa-bangsa. Ini yang menyebabkan aku memisahkan bangsa-bangsa yang separuhnya di sebelah kirinya untuk dihukum dan yang separuhnya di sebelah kanan untuk diselamatkan masuk surga. Ini ya yang kita melihat pemandangan yang akan terjadi. Dan kita harus tahu bahwa pemandangan ini pasti terjadi karena sudah diwahyukan, difirmankan apa yang akan terjadi pada masa-masa akhir zaman. Pada masa di mana Kristus Yesus datang untuk menghadirkan penghakimannya. Nah, ini yang kita perhatikan. Pengadilan terakhir. Pemisahan manusia seorang dengan yang lain. Seorang dari yang seorang. Yang seorang yang sungguh-sungguh setia. Sungguh-sungguh menerima berita Injil. Pengampunan dosa. Mereka ditempatkan Yesus di sebelah kanannya. Inilah yang menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi kita mau mengerti bahwa dari teks ini tema kita bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan. Siapakah? Apakah itu makna orang-orang yang diberkati Tuhan? Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali gambaran diberkati Tuhan seringkali digambarkan sebagai sebuah benda atau materi di dunia ini. Seringkali ada orang berkata orang-orang yang diberkati Tuhan wujudnya hanya dalam rupa, katakanlah mungkin jabatan, kekayaan, dan masih ada yang lain. Ini memang bagian sisi yang satu. Tapi bagian sisi yang kedua adalah sisi yang menyangkut orang yang diselamatkan, yang hidupnya dalam kebenaran. Inilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi dua makna ini yang harus kita pegang. Bahwa diberkati Tuhan adalah makna yang pertama orang yang diselamatkan. Dan makna yang kedua orang yang berkecukupan. Ya, saya katakan berkecukupan itu artinya apa? Dia tidak dalam kondisi kemiskinan dan dia juga bukanlah seorang yang kaya raya. Jadi berkecukupan itu artinya orang kaya yang ada dalam standar yang bisa dia hidup memuliakan Tuhan dengannya. Dia bukanlah menjadi seorang yang
bercita-cita menjadi seorang yang terkaya di dunia. Nah, ini perbedaannya saudara-saudara, sehingga kita di dalam memahami firman Tuhan, perkataan Tuhan tentang berkat Tuhan, diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan jalani atau perlakukan dalam kehidupan umatnya di muka bumi. Dalam sejarah perkembangan atau dalam sejarah kehidupan orang beriman di dunia ini, mulai dari awal ketika gereja mula-mula berdiri, saudara perhatikan, di awal mula-mula di mana para rasul mulai memberitakan Injil, di situ orang-orang yang dikatakan kaya, mereka menjual harta kekayaannya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam jemaat itu. Maka di sini tidak ada kriteria atau penekanan bahwa menjadi orang Kristen dia mengutamakan kekayaan. Jadi tidak ada. Alkitab tidak menegaskan bahwa untuk menjadi orang Kristen dia akan menjadi orang kaya. Nah, ini harus perhatikan baik-baik saudara. Jadi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidup di dalam garis keselamatan dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Inilah definisinya orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi marilah kita mau mengerti diberkati Tuhan, konsepnya seperti itu. Kalau konsep diberkati Tuhan dalam konsep menjadi kaya raya itu bukan konsep Injil. Itu konsep dunia, dapat memakai kata-kata dari Injil. Ya saudara-saudara, jadi diberkati Tuhan kita harus tahu benar-benar orang-orang yang diberkati Tuhan intinya adalah mereka masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup di dunia ini di dalam melakukan kebenaran-kebenaran, melakukan kasih, melakukan pertolongan, melakukan perawatan-perawatan terhadap orang-orang yang lemah dan menolong orang-orang asing yang terlantar. Itu yang menjadi ukuran-ukuran orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang itu hidup di dunia ini selalu berhubungan baik dengan sesama, menolong, mengasihi, memelihara. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan orang-orang yang mencari keuntungan dari sebuah pelayanan kasih. Katakanlah dia mau menolong orang anak-anak yatim piatu, tetapi dia mendapat keuntungan besar daripada apa yang dia lakukan. Dia memanfaatkan orang-orang yang miskin ini untuk memperkaya dirinya. Itu bukan orang-orang yang diberkati. Itu bukan ajaran Injil seperti itu. Ajaran Injil adalah kita menolong orang-orang yang lemah. Tetapi sebenarnya memang itu orang lemah bukan untuk diri kita. Tidak ada unsur mencari untung. Nah inilah, disinilah yang kita mau belajar. Bagaimana kebenaran Tuhan itu sungguh-sungguh benar, tidak bisa dipalsukan. Nah, jadi kita mau memahami, ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi saya memberikan pencerahan bagi saudara-saudara mengenai orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan sampai kita gampang menerima orang-orang yang berkata, ya saya suka menolong orang miskin. Tapi sesungguhnya dia memakai orang miskin untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia semakin kaya karena orang memberikan persembahan tujuannya untuk orang miskin, tapi dia tidak melakukannya, dia hanya untuk memperkaya dirinya. Ini saudara, ini kita harus bisa membedakan. Ini yang harus kita hindari. Dan ini kepalsuan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau menolong orang miskin demi keuntungan diri sendiri. Nah, itu tidak benar saudara-saudara. Itu bukanlah pekerjaan orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang sungguh-sungguh murni, mulia di dalam hal melakukan sebuah pertolongan sesama manusia terhadap sesama manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi firman Tuhan membuka wawasan kita bahwa Tuhan ikut menilai apa yang kita lakukan. Apakah murni ataukah motivasinya jelek. Maka Yesus berkata, orang yang menolong saudaraku yang paling hina, memberikan dia air putih 1 gelas ketika dia haus,
memberikan dia nasi satu piring ketika dia lapar, memberikan dia tumpangan satu malam ketika dia dalam perjalanan jauh, memberikan dia pakaian satu lembar ketika pakaiannya sudah tidak layak pakai, dan seterusnya. Inilah saudara-saudara Yesus, saudaraku. Jadi jangan kita mengadopsi sebuah ajaran dunia masuk dalam ajaran Kristus. Salah. Jadi yang kita lakukan dilihat benar-benar bahwa menolong orang yang membutuhkan dalam waktu darurat. Saudara-saudara, waktu darurat ini bisa saja dalam 1-2 hari dia mengalami keadaan kondisi krisis. Dia dalam perjalanan jauh, dia membutuhkan tumpangan, dia tidak punya uang untuk bayar uang sewa, dan kita harus menolong dia, memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan memberikan sebuah pembelaan pertolongan ketika dia sakit. Inilah sikap-sikap hidup yang kita harus bisa lakukan dan harus masuk dalam cara pandang hidup kita. Jadi kita sudah tidak lagi hanya mau mencari keuntungan sendiri. Segala-galanya maunya keuntungan. Segala-galanya dalam sebuah upaya menolong, apalagi membuat pelayanan semua untuk mencari untung. Itu sebuah kekeliruan. Itu bukan target-target yang Tuhan kehendaki di dalam sebuah kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang siap memberi kepada orang yang membutuhkan. Terlebih Yesus katakan kepada orang-orang yang hina. Saudara-saudaranya dia yang hina, yaitu para pemberkat Injil, para hamba-hamba Tuhan yang memang fokus di dalam memberitakan Injil. Rasa mereka tidak bekerja mencari uang, mereka hanya berkeliling dari satu kota ke kota lain memberitakan Injil. Dari manakah mereka mendapatkan makanan dan minum, sedangkan mereka tidak bekerja untuk mendapatkan semua itu. Mereka hanya mendapatkan pertolongan dari orang-orang percaya yang memang mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara, jadi kita harus bisa membedakan mana saudara-saudara Tuhan yang miskin, yang hina, dan ada orang-orang pemalas yang mau menyamar, datang hanya mau minta-minta makan tanpa mau bekerja. Berbeda, saudara-saudara. Seorang yang sungguh-sungguh mulia, murni di hadapan Tuhan memberitakan Injil, dengan orang-orang yang pemalas yang hanya tidak mau bekerja dan hanya mau mengemis meminta. Yang mana yang harus kita tolong? Kita menolong orang yang benar-benar di hadapan Tuhan memberitakan Injil, karena mereka sudah tidak bisa mengerjakan yang lain. Itulah sebabnya pekerjaan memberitakan Injil adalah pekerjaan mulia. Pekerjaan yang di mata Tuhan adalah menyelamatkan banyak orang dari dosa, keluar dari penghukuman di neraka, supaya bertobat dan datang kepada Tuhan. Ini pekerjaan mulia. Ini saudara-saudaranya Yesus yang dipandang oleh dunia sebagai orang-orang hina. Saudara-saudara, jadi mari kita mau melihat teks ini dengan baik dan benar. Siapakah orang-orang hina ini? Yang dikatakan oleh Yesus itu saudaraku. Itulah orang-orang yang memang melakukan perintah Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara, orang-orang yang telah mendapatkan pengampunan dosa. Inilah yang mereka melakukan pekerjaan memberi makan. 1 piring nasi, memberi air putih 1 gelas, memberi tumpangan 1-2 malam untuk mereka, dan memberi pakaian 1 lembar, dan memberikan obat ketika mereka sakit lelah. Jadi saudara, Yesus itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri mencari keuntungan. Jadi jangan salah persepsi saudara-saudara tentang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan hanya hidup mencari keuntungan dari pekerjaannya memberitakan Injil, ini bukan hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kalau dia hanya mencari kekayaan untuk diri sendiri melalui proses memberitakan Injil, ini bukan yang Tuhan kehendaki seperti ini. Mereka hanya mencatut nama-nama hamba Tuhan. Perhatikan, hamba Tuhan Yesus katakan, saudara-saudaraku ini adalah orang yang hina, yang hanya membutuhkan pertolongan daripada saudara-saudara 1 gelas air putih, 1 piring nasi, 1 lembar pakaian, tempat penginapan 1-2 malam. Itu mereka. Mereka tidak tampil dengan sebuah kemegahan diri, datang dengan sebuah kekayaan untuk mengejarkan sesuatu yang membawa orang ke surga. Jadi ini tipe yang kita harus perhatikan baik-baik. Hamba Tuhan bukanlah seorang yang kaya raya, yang penuh dengan
wibawa duniawi, ya, penuh dengan ambisius dan mencari hormat diri bahwa dia seorang yang hebat di dunia dalam hal kehidupan. Saudara, ini saya sampaikan ini supaya kita betul-betul mata terang terbuka melihat bahwa saudara-saudara Yesus itu siapa. Dan ini menjadi penilaian Yesus bagi orang-orang yang disebut diberkati oleh Tuhan. Jadi kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ialah orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Kita yang melakukan pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan Injil murni. Ini yang menjadi perhatian kita, saudara-saudara, untuk kesekian kalinya, bahwa hidup kita harus kita perhatikan baik-baik, bahwa memang kita harus menjalani berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita gampang dipalsukan oleh orang dunia yang ada di dunia ini. Seringkali orang lebih tertarik melakukan pekerjaan-pekerjaan suci, tetapi dibaliknya mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Ini kepalsuan. Memakai label-label agama, tetapi di balik itu mereka mencari keuntungan keuangan yang besar. Ada di dunia ini, masih ada orang senang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, hanya menuliskan label-label agama, tetapi di dalamnya mereka semua mencari keuntungan uang yang begitu besar. Ini bukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Ini kebenaran-kebenaran yang Tuhan akan pakai sebagai penghakiman. Kalau ada orang melakukan demikian, mereka tidak layak duduk di sebelah kanan Yesus. Mereka di sebelah kiri. Dan mereka siap untuk dihukum, dikutuk. Orang-orang terkutuk. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang sederhana, orang yang hidup dalam kebenaran, tidak mencari keuntungan. Mereka berkorban, menolong, memberi. Ini saudara, di tengah dunia modern ini seringkali motif-motif pikiran manusia sudah dikotori dengan keuntungan materi. Dunia bisnis boleh, semua orang mencari bisnis, tetapi Injil tidak bisa dibisniskan. Memberitakan Injil, seorang yang memberitakan Injil tidak boleh kau mencari keuntungan 1 rupiah pun. Itu semua atas pemberian berkat Tuhan dari orang-orang yang dikatakan diberkati Tuhan. Memberikan 1 piring nasi, 1 gelas air putih, selembar pakaian, dan kau hidup dari situ sudah cukup. Ya, jadi kalau ada dunia modern saat ini, bolehlah sarana-sarana transportasi kalau memang dipercayakan mobil yang sederhana, layak. Dan saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana ukuran-ukuran yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang kelayakan. Jadi seorang hamba Tuhan tidak layak mencari kekayaan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Selesai. Itulah yang disebut saudara-saudara Yesus. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih. Inilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sikap hidupnya. Kita memperhatikan orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam teks Yunani dikatakan orang-orang yang diberkati Tuhan adalah hoi elogenenoi. Ya, ini memang bahasanya perlu kita ucapkan pelan-pelan karena urutan-urutan hurufnya begitu seringkali bersusun-susun sehingga pengucapannya perlu hati-hati. Hoi elogenenoi. Itulah yang disebut orang-orang yang diberkati Tuhan. Sedangkan orang-orang yang dikutuk Tuhan adalah hoi katera menoi. Nah, jadi ada pembedaan bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang suka bersyukur. Sedangkan orang-orang yang dikutuk Tuhan, orang-orang yang suka membenci dan mengutuk orang lain. Dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita melihat warna manusia di dunia ini. Kalau kehidupannya suka mengutuk orang lain, itulah orang-orang yang terkutuk. Kalau orang yang suka memuji Tuhan, bersyukur dan tidak mengutuk orang lain, inilah orang-orang yang diberkati. Saudara-saudara, ini dari sisi karakter akan berkembang sampai kepada sikap hidup mengasihi sesama. Inilah yang kita melihat bahwa orang yang perlu kita kasihi ialah orang-orang yang hina, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan
pertolongan. Artinya, inilah orang-orang prioritas. Kalau orang yang sudah kaya, masa kita mau mengasihi orang yang sudah kaya? Orang yang sedang ada dalam kelaparan lah yang membutuhkan pertolongan. Ini yang penting kita memahami apa itu prioritas di dalam kita melakukan kebenaran. Kebenaran di dalam hal menolong sesama. Akhirnya saudara-saudara, kalau kita melihat semua perbuatan kebenaran itu didasari pada dasar mengabdi. Mengabdi itu apa? Berarti kita tidak perlu imbalan. Kita bekerja secara cuma-cuma. Jadi, apapun yang kita punyai, mungkin kita punya hanya uang di kantong kita cuma katakan 100.000 yang ada pada kita. Tentunya apa yang kita bisa lakukan kepada orang yang membutuhkan kehidupan di hari itu, kemungkinan besar apa yang kita bisa berikan kepada dia untuk hidup bersama. 100.000 dibagi 2 orang untuk hidup di hari itu. Inilah kita berbicara konteks kekinian. Karena kita berbicara kehidupan, selalu ada ukuran-ukuran, baik itu keuangan ataupun makanan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, mengabdi itu jauh lebih mulia daripada kalau kita memberikan pertolongan tetapi ada imbalan. Inilah yang kita mau garis bawahi, bahwa kebenaran firman Tuhan selalu bersifat mengabdi, ya, bukan bisnis, mencari keuntungan. Jadi inilah yang kita mau perhatikan, supaya kita tidak salah dalam kehidupan kita. Kita tidak menyesal di kemudian hari. Sepanjang hidup saya di bumi, saya hanya mencari keuntungan, tidak pernah mengabdi kepada Tuhan. Ini yang harus saudara-saudara persiapkan. Karena suatu masa semua orang akan mati. Dan mati menghadapi pengadilan. Tuhan menilai setiap hidup saudara dari hari-hari pertama sampai hari saudara mati. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara tidak pernah mengabdi kepada Tuhan, ya, tidak pernah menolong orang lain, saudara akan menyesal di suatu hari. Saudara akan merasa sesuatu kerugian yang terjadi dalam diri saudara. Ini perhatikan. Sebelum masa-masa ini berlalu, sebelum saudara mencapai titik tua dan tidak berdaya, mumpung saudara masih dalam muda, kuat, lakukanlah apa yang disebut mengabdi. Ya, mengabdi itu sebenarnya tidak sulit. Kita tidak usah pergi ke negeri jauh. Sahabat kita di pinggir jalan, atau teman kita, atau tetangga kita yang kita kenal, kita tahu dia ada di pinggir jalan sekalipun, kita bisa melakukan pertolongan ketika dia membutuhkan. Ini mengabdi. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, memahami semua ini untuk membuat kita jauh lebih waspada menghadapi hari-hari penghakiman. Jadi hari penghakiman itu pasti ada, dan siaplah menghadapi penghakiman. Karena penghakiman hakim yang adil ini, Yesus, dia adalah Raja, dia Tuhan yang benar, dia tidak bisa dimanipulasi, dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa diberi sesuatu untuk merubah keputusannya. Jadi perhatikan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tidak ada unsur kepalsuan. Jadi kebenaran tetap kebenaran, yang salah adalah salah. Yang benar hidup kekal, yang salah dihukum di dalam api kekal. Inilah firman Tuhan. Perbaikilah sikap-sikap saudara selama saudara masih hidup. Rubahlah cara pandang pikiran saudara. Janganlah hidup seperti manusia duniawi yang hanya untuk mencari kekayaan sendiri untuk diri sendiri. Carilah pengabdian bagi engkau di hadapan Tuhan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.